Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam ibadah keluarga. Nah, 2 minggu ini kita beribadah dengan cara ini karena ada situasi tertentu. Tetapi Bapak Ibu puji Tuhan, atas sepakatan minggu depan kita akan mulai ibadah bersama, tetapi dilaksanakan di rumah gereja, di gereja, dan akan dimulai dengan sektor pelayanan 1. Dan untuk itu mari kita persiapkan diri, lalu kita yang betul-betul sehat untuk bisa datang bersekutu. Dan sore hari ini atau menjelang malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita terambil dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-25 dan 26 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing, kembali kami datang merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah keluarga, yang boleh berlangsung di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, serta bersabdalah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, firman Tuhan kita yang terambil dari Amsal pasal 23 ayat 25 dan 26, firman Tuhan berkata demikian. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik ketika kita membaca kitab Amsal ya. 1 minggu ini kita belajar tentang bagaimana hubungan antara orang tua dan anak dan orang tua sebaliknya. Nah, ketika kita kembali ke belakang, kita melihat tentang hukum Taurat. Salah satu isi dari 10 perintah yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Kata hormatilah ini memberikan pesan kepada kita secara sederhana bahwa orang tua adalah sosok yang penting dalam kehidupan setiap anak. Nah, ketika orang tua sebagai sosok yang penting dalam kehidupan setiap anak, maka anak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga agar memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Tetapi apa yang mau diberikan oleh anak tergantung kembali kepada didikan orang tua. Nah, tidak banyak orang tua atau tidak sedikit orang tua yang mengabaikan hal ini. Padahal didikan orang tua itu penting. Menjadi sangat penting karena dalam kaitan dengan pembentukan karakter, sikap, dan bagaimana respon anak-anak terhadap orang tua ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah mandiri, ketika mereka menjalani kehidupan, kemana tujuan kehidupan mereka. Sehingga kalau orang tua selalu punya prinsip begini, yang membuat orang tua senang dan sukacita adalah anak menjadi sesuatu yang berguna atau anak menjadi sesuatu yang mereka harapkan. Nah, untuk menjadi sesuatu yang berguna dan yang diharapkan itu juga butuh dukungan orang tua. Sehingga ada betulnya juga ketika kita bicara tentang apa yang kita tanam dan apa yang kita tuai. Jadi ketika kita menanamkan kebaikan kepada anak-anak, memberikan kasih sayang, perhatian, membuat mereka mengalami sukacita dan kebahagiaan, ya kita pun harus yakin bahwa hal yang sama pun akan kita peroleh dari mereka. Nah, itu bagian pertama dari firman Tuhan kita. Hal yang kedua, dalam firman Tuhan ini kita diajak. Artinya bahwa kita dalam hal ini anak-anak, banyak anak-anak yang menjalani kehidupan di era modern ini dengan selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.
karena merasa masih kuat, merasa masih muda, merasa mampu untuk melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi mereka lupa bahwa hidup kita sebagai manusia itu ada dalam tangan dan kendali Tuhan. Sehingga ketika Amsal menyampaikan pesan ini kepada kita, juga kepada anak, dia katakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku." Nah, hati anak yang diberikan, dikatakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku." Kata ini menjelaskan kepada kita supaya setiap anak juga punya kesadaran. Sebagian dari kita, sekalipun kita sudah berkeluarga, tapi kita masih punya orang tua, kita masih punya keluarga yang orang tua yang melahirkan kita, baik ada yang bersama-sama dengan kita maupun yang mungkin terpisah jauh dari kita. Tetapi dalam kaitan dengan tanggung jawab kita sebagai anak, nah, berikanlah hatimu kepadaku, kata berikanlah. Artinya ada harapan, ada keinginan supaya kita memberikan hati kita baik kepada orang tua, baik kepada Tuhan, supaya kita juga menjadi orang-orang yang tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, dan kita tidak salah jalan. Kenapa? Ketika kita memberi hati, maka akan kerasa apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan mereka. Merawat orang tua atau datang beribadah kepada Tuhan itu kalau tidak dengan hati, ya seakan-akan semua jadi sia-sia, semua tidak berguna. Nah, untuk itu berikanlah hati. Karena dengan hati yang tulus, maka segala sesuatu yang kita lakukan pun akan menjadi berkat. Lalu dikatakan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Nah, berkat itu kan terkait dengan bagaimana kita mau menghayati pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menghayati apa yang Tuhan berikan bagi kita, dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini, paling tidak baik kita sebagai anak, baik kita sebagai orang tua, kita mencoba untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sebagai anak, kita mampu untuk membahagiakan orang tua, menghadirkan sukacita. Karena dengan membahagiakan dan menghadirkan sukacita dalam kehidupan orang tua kita, maka berkat Tuhan juga akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita menduka citakan hati orang tua, maka kita pun akan mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan ini. Sehingga kita pun dituntut ketika kita memberikan sukacita kepada orang tua, berikanlah dengan hati yang tulus. Karena ketulusan hati, maka apa yang kita berikan itu benar-benar menjadi berkat yang dapat dinikmati oleh orang tua, dan apa yang kita berikan buat Tuhan itu menjadi sebuah sukacita bagi Tuhan. Dengan terus berjalan di jalan Tuhan dengan penuh sukacita, maka syukur akan selalu kita naikkan karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama di sore hari ini, memberikan pengajaran bagi kami sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua, dan juga ketika kami diberikan tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak kekasih kami, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami berlaku ketika kami mengharapkan anak-anak bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Maka bentuklah kami sebagai orang tua saat ini untuk juga mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan anak-anak kekasih, mendidik mereka dengan hati sehingga pada akhirnya kelak nanti mereka juga akan mensukacitakan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mereka akan memberi hati dalam merawat, dalam menunjukkan cinta kasih mereka kepada kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan.
Biarlah firman ini Tuhan sempurnakan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing di tengah-tengah jemaat-Mu, dengan berbagai pergumulan kehidupan di dalamnya ya Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang berwirausaha, bahkan kami yang saat ini harus kehilangan pekerjaan atau harus mengurangi volume pekerjaan, dan itu berpengaruh kepada kehidupan ekonomi keluarga masing-masing ya Tuhan. Tuhan tolong sempurnakan, limpahkan berkat-Mu, beri kecukupan dan sukacita untuk dapat menjalani hari-hari hidup dengan terus bersandar dan berpasrah kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup ini, ajarlah kami juga untuk saling menopang satu dengan yang lain, untuk saling membantu satu dengan yang lain, sehingga di dalam semuanya itu kami percaya sungguh bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi pergumulan kehidupan bergereja kami. Di tengah-tengah banyaknya tugas dan tanggung jawab, namun ada juga kewajiban-kewajiban yang harus kami selesaikan sebagai gereja, sebagai jemaat, dalam kondisi keuangan yang tidak memadai saat ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan cukupkan. Tuhan juga mau menggerakkan hati jemaat untuk dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan-persembahan yang mereka berikan dalam menopang pelayanan ini. Dan apa yang mereka berikan Tuhan lipat gandakan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga. Karena pemberian yang sukacita itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan setiap keluarga pribadi yang memberi dengan sukacita. Berdoa juga ya Tuhan bagi persiapan kegiatan sepekan ke depan, baik rapat pelaksana hari Jumat besok, Bapak berkati sehingga segala keputusan dapat kami ambil dengan bijaksana dan mampu untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan ini. Berdoa juga ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan peneguhan, pengurusan pelayan Pelkat pada hari Minggu dan peneguhan sidi khusus, Bapak berkati sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih di tengah-tengah masa pandemik ini ya Tuhan, tentunya ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi Tuhan jaga dan lindungi umat-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari virus COVID-19 ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita, dalam pemeliharaan, dalam penyertaan Tuhan. Berkati panitia pembangunan yang terus melaksanakan proses pembangunan, cukupkan apa yang mereka butuhkan, berkati para pekerja, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Berkati panitia yang terus mendampingi proses pembangunan, berkati semua orang yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Rencana pengocoran pada tanggal 5 nanti biarlah semua boleh berlangsung juga seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu hadir untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berdoa bagi pemerintah daerah Provinsi Bali, wali kota, camat, bahkan lurah yang ada di Desa Tegalkerta. Bahkan kami berdoa bagi masyarakat yang ada di Pasar Barat yang saat ini juga dinyatakan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Bapak bekerja dalam kehidupan para pemimpin kami, bekerja dalam kehidupan setiap masyarakat agar memiliki kesadaran untuk terus menjaga hidup dalam protokol kesehatan untuk menghindari terinfeksi diri pribadi maupun keluarga maupun kelompok-kelompok yang lebih besar. Berkati persekutuan umat-Mu di mana saja ya Tuhan, lalu berkati pulihkanlah mereka yang terinfeksi, jaga pelihara para dokter, berkati juga tenaga-tenaga medis yang terus bekerja, dan biarlah sukacita boleh mereka nikmati dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.